Kolaborasi yang dilakukan Zyuden Sentai Kyoryuger dan Osama Sentai King Oger untuk memperingati 10 tahun anniversary Kyoryuger sangat bagus untuk dilihat di episode 32 King Oger. Karakter yang menjadi sorotan adalah Prince yang menggantikan Daigo Kiryu di episode 32 King Oger. Karena Daigo hanya muncul voice actor bersama Utsukyoryu Gold dan diceritakan pergi keluar angkasa, Prince akhirnya debut menjadi King Kyoryu Red dengan bantuan Yan Magus yang memperbaiki Gaburi Kalibur menjadi King Gaburi Kalibur, dan dia pun mendapat Zyudenchi baru berkat bantuan dari Gira dan mendapat kekuatan Sugot Kuwagata. Jadi gimana menurut kalian, apakah Prince cocok untuk menggantikan peran Daigo Kiryu? Apakah kalian tahu bahwa Osama Sentai King Oger merupakan turunan dari Zyuden Sentai Kyoryuger? Itu semua dijelaskan di episode 32 Osama Sentai King Oger, yang dimana pada saat King Oger berada di bumi tempat Kyoryuger, Jerami, Rita, dan Himeno pada saat ingin beristirahat bertemu dengan Ian Yor Clan Kyoryu Black yang sedang meneliti prasasti bergambar prajurit Kyoryuger beserta Zyudenri. Ternyata terdapat gambar King Kaukasus Kabuto Sugot King Oger, dan jika dilihat seluruh gambar mirip dengan prasasti di bumi King Oger berada. Akhirnya membuat Jerami berkata bahwa ayahnya yang merupakan anggota King Oger ke-6 dan anggota lainnya merupakan manusia yang pindah dari dunia Kyoryuger. Inilah dia alasan pasukan The Bot bisa ada dan lahir kembali di dunia Kyoryuger. Pasukan The Bot yang hadir di episode 32 King Oger yaitu The Bosen King yang merupakan gabungan The Bot Chaos, Dogold, Chandelila, Aigaron, Endov, dan Deatryuger serta The Bot Kabuto Bushin merupakan The Bot ciptaan Raja Alam Semesta Dukdet Dujardin. Musuh utama King Oger ternyata menyerang dunia Kyoryuger 2 tahun lalu, yang dijelaskan anggota Kyoryuger dan The Bot baru ini mengambil keberanian orang yang mengakibatkan Kyoryuger tidak bisa henshin lagi, dan hilangnya Daigo Kyoryu Red dan Utsukyoryu Gold karena pengejaran Dukdet Dujardin. Akan tetapi The Bosen King akhirnya berhasil dikalahkan oleh King Oger dan King Kyoryu Red di episode 32. Apakah kalian tahu bahwa Zyuden Sentai Kyoryuger merupakan Sentai yang paling banyak mempunyai adaptasi? Terutama untuk Kyoryu Red yaitu Daigo Kiryu mempunyai 3 varian seperti Tyler Navarro yang merupakan Red Rangers Dino Chas di series Power Rangers Dino Chas. Yang membedakan terdapat tambahan Foam Dino Drive Red dan Dino Super Drive Red. Setelah itu Kwon Juyong merupakan Brave Red Dino dari series Korea yaitu Power Rangers Dino Force Brave. Ini mempunyai perbedaan dari segi kostumnya, memiliki tambahan ornamen warna putih. Dan terakhir ada Prince yang debut menjadi King Kyoryu Red dan muncul di series Osama Sentai King Oger yang kali ini memiliki ornamen atau armor mirip dengan armor King Oger karena memiliki kekuatan Kuwagata Oger. Apakah kalian tahu bahwa di episode 33 Osama Sentai King Oger yang masih melanjutkan kolaborasi antara Zyuden Sentai Kyoryuger dengan King Oger, secara mengejutkan Ayumi Kinoshita menjadi cameo di episode 33 kali ini. Ayumi Kinoshita membuat Mimin mengingatkan perannya yang dulu menjadi Jasmine, yaitu seorang Special Police Deka Ranger sebagai Deka Yellow, dan tampil juga sebagai saudara perempuan dari Udo Kyoryu Blue yaitu Yuko Fukui, dan bisa juga henshin menjadi Kyoryu Chian 2. Jadi Ayumi Kinoshita masih melanjutkan perannya menjadi Yuko Fukui, dan di episode 33 ini terlihat di tempat pengungsian untuk para warga bumi Kyoryuger. Jadi gimana menurut kalian cameo dari Ayumi Kinoshita kali ini, apakah menjadi fan service terbaik? Setelah melihat preview Osama Sentai King Oger episode 34, King Oger kembali ke dunia mereka tinggal yaitu di bumi versi King Oger. Akan tetapi setelah mereka kembali terdapat perubahan signifikan dari kerajaan Sugodam dan kerajaan lainnya yang mengalami kemajuan signifikan dan menjadi situasi berbeda dari sebelumnya.
Tiba-tiba sosok bertopeng muncul dan menganggap bahwa dia merupakan dewa penjaga baru. Ternyata sosok bertopeng ini bisa melakukan penggabungan atau gatai antara Shugot, King Oger dengan Kyoryu milik Zyuden Sentai Kyoryuger, dan pastinya kita jadi melihat Kyoryujin gatai dengan Shugot. Mimin jadi penasaran bagaimana bisa Gabutira ke dunia King Oger, dan apakah di balik topeng tersebut merupakan Daigo Kiryu, karena setelah mengejar Dagdet Dujardin masih belum diketahui keberadaannya. Apakah kalian tahu bahwa di episode 33 King Oger yang berkolaborasi dengan Kyoryuger terdapat info yang sangat mengejutkan? Info tersebut mengenai Daigo Kiryu sebagai Kyoryu Red dan Ami Yuzuki sebagai Kyoryu Pink. Ternyata mereka mempunyai seorang anak yaitu Prince King Kyoryu Red. Prince mengungkapkan nama aslinya yaitu Kiryu Daigoro di akhir episode 33 dan dijelaskan bahwa Prince merupakan anak yang datang dari masa depan dijelaskan di episode 32 sebelumnya. Maka tidak heran juga kenapa Prince sangat khawatir dan langsung menolong Ami pada saat Ami diganggu oleh pasukan Deibot, dan Daigo Kiryu juga menitipkan Gabutira ke Prince. Ya, jika Prince anak Daigo dan Ami dari masa depan, maka bisa saja kedepannya dibuat spin-off, agar kita bisa melihat pernikahan antara Daigo dan Ami yang happy ending. Jika kita bertanya-tanya bagaimana caranya sebagian penduduk bumi Kyoryuger pindah ke bumi versi lain yaitu bumi tempat King Oger berada, ternyata dijelaskan oleh Jerami di episode 33 King Oger, dan Jerami pun menjelaskan bahwa tertulis di mural atau prasasti sejarah Kyoryuger bahwa 2000 tahun lalu terjadi perang hebat dan sebagian penduduk tersebut pindah ke planet lain. Penduduk tersebut ternyata menggunakan King Kaukasus Kabuto yang merupakan mecha atau kastil Sugodam yang selama ini dianggap asli dari bumi King Oger, ternyata merupakan pesawat luar angkasa yang digunakan nenek moyang Kyoryuger untuk berpindah tempat tinggal. Dan alasan Jerami bisa membaca mural tersebut karena mural tersebut kepingan yang dibuat oleh ayahnya Jerami, dan jika disatukan maka akan bisa melengkapi sejarah antara King Oger dengan Kyoryuger. Jika kita sudah melihat sosok misterius yang ada di kerajaan Sugodam memakai baju kerajaan Sugodam akan tetapi berwarna biru dan menggunakan topeng, akhirnya diungkap siapa sosok tersebut di episode 34 Osama Sentai King Oger, yaitu Shugo Kamen. Shugo Kamen sendiri merupakan raja yang memimpin Sugodam setelah ditinggalkan Gira Hasti dan membuka topeng yang ternyata Rakules Hasti. Gira dan King Oger lainnya pun terkejut bahwa dalang dari rencana ini adalah Dagdet Dujardan yang diungkapkan bahwa kepindahan King Oger ke dunia atau bumi Zyuden Sentai Kyoryuger menghabiskan 7 hari, ternyata menghabiskan waktu setengah tahun di bumi King Oger. Hal itulah menyebabkan kekosongan tahta dan dimanfaatkan oleh Dagdet Dujardan dan Rakules Hasti membuat rakyat menjadi rakus dan menganggap King Oger adalah iblis. Jika kalian menonton Osama Sentai King Oger episode 34, pasti terkejut dengan kehadiran King Kyoryujin. Debut dari King Kyoryujin sendiri merupakan gatai antara Shugot seperti Tonbo, Papillon, Kamakiri, Hachi dan Kuwagata diganti oleh Gabutira. Gabutira menggantikan Kuwagata karena permintaan dari Gabutira sendiri yang bilang kepada Gira, dan ternyata Gabutira tanpa sengaja ikut King Oger dalam perjalanan pulang. Akan tetapi pasti bertanya-tanya bagaimana Gira bisa mengendalikan Gabutira, dan itu semua berkat King Gaburi Kalibur buatan Yanma Gusto memberikan King Gaburi Kalibur alat Henshin dari King Kyoryu Red, dan Gira di episode 34 tidak hanya menggunakannya untuk melakukan gatai, melainkan digunakan juga dalam pertarungan mengeluarkan kekuatan Kyoryu. Musuh utama dari Osama Sentai King Oger Season 2 merupakan organisasi Galak Insect yang dipimpin oleh Raja Alam Semesta Dagdet Dujardan yang mempunyai kekuatan untuk teleport ke planet lain dan memindahkan objek ke planet lain.
Darkdeath juga punya pasukan yang bernama Jester berisikan 5 prajurit hebat seperti Kame Jim Ungka yang hebat dalam melakukan perencanaan dan menjadi mata-mata. Goma Rosalia mempunyai teknik ninja yang hebat, bisa menggunakan jurus pertukaran tubuh ke manusia, kecepatan bertarung dan pandai menggunakan katana. Hillbill mempunyai badan yang elastis, bisa menjadi liquid atau cairan, bahkan bisa memanipulasi manusia dengan ucapannya. Glody Leukodium mempunyai kekuatan menghidupkan makhluk hidup yang mati dan keabadian. Terakhir ada Minongan memiliki kekuatan tinju yang sangat keras.